Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Aditya Fidin dari kelas JTD 2E nomor absen 09. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi mata kuliah mikrokontroler yang kedua, yaitu tirai otomatis menggunakan sensor gerak dan sensor jarak berbasis IoT atau Internet of Things. Next, mengapa tercipta tirai otomatis? Yang pertama, tirai otomatis diciptakan karena tuntutan pekerjaan semakin banyak. Oleh karena itu, dengan adanya tirai otomatis ini, aktivitas seseorang seperti membuka pintu, membuka jendela, menutup pintu, membuka tirai itu memudahkan. Dan begitu, adanya tirai otomatis ini mempermudah pekerjaan seseorang dalam melakukan aktivitas dan juga adanya desakan untuk lebih cepat dalam pengerjaan tugas. Dengan menggunakan tirai otomatis, maka diharapkan pekerjaan seseorang itu menjadi lebih cepat dan mudah. Next, bagaimana rumusan masalah dengan adanya tirai otomatis ini? Yang pertama itu dengan adanya rangkaian. Bagaimana rangkaian dalam pembuatan tirai ini dibentuk atau dirangkai. Terus yang kedua, sinkronisasi. Bagaimana mensinkronisasikan semua sensor yang terpasang dalam rangkaian tirai otomatis sehingga dapat tercatat dalam tampilan database dan tampilan pada website base tersebut. Terus juga implementasi. Bagaimana bentuk pengimplementasian sensor ultrasonik dalam hal ini merupakan sensor jarak sebagai pendeteksi keberadaan orang maupun gerakan di dekat tirai untuk menggerakkan motor DC yang berguna membuka ataupun menutup tirai secara otomatis. Begitu. Baik, untuk batasan masalahnya, itu terdapat batasan masalah pada sensor. Alat ini bekerja berdasarkan hasil dari sensor jarak dan sensor gerak yang telah diimplementasikan dalam rangkaian tersebut. Jadi dengan tanpa sensor maka alat ini tidak akan bekerja dengan maksimal. Terus batasan masalah yang kedua yaitu adanya jarak. Alat ini hanya berinteraksi maupun akan melakukan perintah yang telah diprogram dengan mendeteksi adanya gerakan dengan rentang jarak 60 cm di depan tirai maupun di dekat tirai. Dengan begitu, lebih dari jarak tersebut, maka tirai tidak akan bergerak sesuai dengan perintah. Jikalau kurang dari 60, lebih dekat dari 60, itu tirai akan terbuka dan lebih dari itu tirai akan tertutup. Juga dengan adanya batasan pada komponen. Alat ini bekerja dengan maksimal jika pemasangan tiap komponen diletakkan dengan sempurna. Jika ada komponen yang tidak sesuai dengan tempatnya, maka alat ini tidak akan bekerja dengan maksimal. Baik, next. Untuk landasan teori yang saya pakai di sini adanya hardware pemrograman. Di mana hardware pemrograman yang saya pakai di sini adalah Arduino. Arduino merupakan software pemrograman yang menggunakan bahasa wiring atau bahasa berbasis sintaks dan perpustakaan. Pemrograman ini mirip dengan bahasa C++ dengan beberapa penyederhanaan sedikit dan modifikasi. Terus untuk sistem operasi yang digunakan dalam perangkat ini ada sistem operasi Android. Sistem ini merupakan sistem untuk telepon seluler berbasis Linux sebagai kernelnya. Saat ini Android merupakan sistem operasi yang perkembangannya sangat pesat karena Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi-aplikasi mereka sendiri.
Terus untuk sistem aplikasi IoT, saya menggunakan ESP32, di mana ESP32 ini merupakan microcontroller yang dikenal dengan expressive system, dan microcontroller ini sudah tersedia modul WiFi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi IoT. Untuk sensor pengukur jarak sendiri, saya menggunakan HCSR04 atau lebih dikenal dengan expressive system, merupakan penerus dari sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur jarak benda dari 2 cm sampai 4 cm dengan akurasi 3 mm. Terus untuk sensor pendeteksi gerakan lainnya, itu saya menggunakan sensor PIR, di mana sensor PIR ini juga disebut dengan passive infrared, yang merupakan sensor untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Sesuai dengan namanya, sensor ini bersifat pasif, yang berarti sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, melainkan hanya dapat menerima radiasi dari sinar merah dari luar. Terus untuk perangkat kontrolnya, saya menggunakan motor servo DC, yang merupakan sebuah perangkat atau aktuator yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup sehingga dapat di setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor, di mana di sini motor servo DC-nya akan digerakkan melalui program yang telah dibuat. Terus untuk indikator visualnya, saya menggunakan LED dan LCD, di mana LED ini untuk mengindikasikan bahwa alat ini sudah berjalan, dan juga LCD untuk menampilkan tampilan visual dari jarak mendekati tirai. Terus untuk penyimpanan basis datanya, saya menggunakan Firebase, di mana Firebase ini merupakan database yang dimiliki oleh Google. Solusi yang ditawarkan oleh Firebase ini yaitu mempermudah pengembangan aplikasi mobile, yang dimana Firebase Remote Config dan Firebase Real Time Database itu merupakan fitur yang sangat menarik dari Firebase ini, yang nantinya akan memudahkan kita dalam membuat aplikasi mobile. Baik, next, untuk diagram tahapan penelitian. Baik, untuk diagram tahapan penelitian ini akan saya jelaskan secara poin per poin. Tahapan yang pertama yaitu melakukan studi literatur tentang pengertian dan cara kerja sensor ultrasonik, sensor PIR, LCD, dan lain sebagainya sesuai dengan landasan teori yang seperti atas. Dan juga melakukan identifikasi masalah. Melakukan identifikasi masalah mengenai spesifikasi komponen-komponen dari program yang akan digunakan. Terus tahapan yang kedua yaitu melakukan perencanaan terhadap hardware dan software yang akan digunakan. Perencanaan tersebut mencakup pembuatan alat prototipe dan juga perancangan sistem aplikasi monitoring pada smartphone. Terus tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan perencanaan sistem. Perencanaan ini meliputi sensor ultrasonik pada tirai, kemudian untuk sensor PIR dan juga untuk LED yang akan digunakan sebagai penanda bahwa tirai sudah terbuka ataupun tertutup. Terus tahapan yang selanjutnya yaitu pengujian alat, yaitu dilakukan pengujian alat diantaranya program dapat berjalan sesuai dengan sistem yang direncanakan sebelumnya, maka akan ditarik kesimpulan. Namun jika hasil belum memenuhi sistem yang akan dibuat, maka dilakukan pengecekan ulang guna mengetahui kerja alat apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat ataukah belum. Terus tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan pengujian alat.
Nah, di mana tahapan ini eh, tahapan menguji alat kita serta pengambilan data sesuai dengan parameter yang digunakan. Dilakukan penentuan apakah sistem sudah optimal ataukah belum. Itu mohon maaf, itu tadi di pengujian alat. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu di pengambilan data. Di pengambilan data ini kita sesuaikan dengan parameter yang sudah digunakan dan juga dilakukan penentuan apakah sistem sudah optimal sesuai yang didesain, dan jika sesuai maka dapat dilanjutkan untuk kesimpulan dan saran. Namun sebelum itu kita perlu analisa kinerja alat terlebih dahulu. Di mana di analisa kinerja alat ini kita eh, mencari dan menganalisis kinerja alat tersebut apakah ada kecacatan atau sudah sempurna sesuai dengan sistem yang direncanakan. Setelah itu membuat tahapan kesimpulan berdasarkan data analisa yang didapatkan, apakah eh, hasil yang diperoleh dari analisa pengambilan data itu sudah eh, sudah sesuai dengan awal pembuatan hingga memperoleh hasil begitu. Baik, untuk selanjutnya itu diagram blok tirai otomatis menggunakan sensor gerak. Di mana diagram blok ini eh, menge- dijelaskan mengenai alur yang dilakukan selama pengujian sistem. Sistem tersebut dibuat dengan rangkaian ESP32 yang saling terhubung dengan komponen lainnya yaitu sensor jarak dan sensor gerak. Fungsi dari SP32 merupakan yaitu mengolah data yang diterima dari sensor gerak dan sensor jarak, dapat menentukan driver motor untuk membuka atau menutup tirai sesuai data yang diterima. Semua data yang diperoleh ESP32 akan ditransfer ke server dengan indikasi LED menampilkan, LED menyala, dan LCD menampilkan informasi. Setelah itu, eh, data dari ESP32 akan ditransfer ke server, lalu dikirim ke Firebase melalui Wi-Fi untuk disinkronkan dengan database. Dengan database ini bisa diakses melalui smartphone untuk melihat informasi yang berhubungan dengan data pembuka atau penutup tirai otomatis yang dikendalikan oleh admin. Begitu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia hari ini.